Guys, gue balik duluan ya, mau nganterin Virgo ke toko kosmetik. Dasar bucin lempeng, sana jauh-jauh lu, dasar pengkhianat. Padahal dulu dia yang nyeramain kita buat nggak pacaran sebelum lulus sekolah. Apaan sih, sirik amat kalian. Dah, gue mau ke parkiran dulu. Aku duluan ya, Alica, Alexa. Ntar malam kita teleponan ya bertiga. Ya udah sana pacaran, kasihan tuh, Leo udah nungguin di parkiran. Oke deh, sampai jumpa besok ya Besti. Aku seneng banget lihat Leo dan Virgo kelihatan bahagia gitu. Iya, kamu gak pulang? Ojek aku udah deket nih. Gak apa-apa aku duluan. Aku lagi nunggu jemputan sih. Katanya agak telat karena macet. Duluan aja. Ref, lu mau deketin Alicia kan? Anterin dia pulang aja. Emangnya dia mau kalau gue anterin pulang? Pasti mau, gue jamin deh. Terus hubungan kalian semakin dekat. Oke kalau gitu, gue samperin Alicia dulu ya. Aku harus memberanikan diri deketin Alicia. Ali, maaf ya telat. Tadi macet banget. Soalnya ada mama demo minta turunin harga Tupperware. Iya gak apa-apa kok. Aku juga baru keluar dari kelas. Itu kan Xavier, pacarnya Violet adik gue. Ngapain dia jemput Alicia? Tunggu, dia kan Ref, kakaknya Violet, sekaligus tunangannya Alicia. Gue kerjain ah. Kakak kenapa bengong? Alicia, di sini ada cewek yang obsesi sama kakak. Kamu pura-pura jadi pacar kakak ya. Apa untungnya buat aku kalau aku bantuin kakak? Kakak traktir cimol ke jumbo Helena deh seminggu penuh. Deal nggak? Oke, deal. Mereka lagi ngobrolin apa ya? Gue kepo. Gue harus nguping pembicaraan mereka. Sayang, maaf ya aku telat jemput. Kamu gak marah kan? Marah gak ya? Marah aja deh. Soalnya kamu udah bikin aku nunggu lama. Ya udah, kamu minta apa dari aku? Supaya kamu gak marah lagi. Aku mau boneka Labubu yang limited edition. Gak ada penolakan. Beliin beneran ya? Melunjak nih bocah. Iya sayang, ayo kita ke mall. Kita beli boneka yang banyak buat kamu. Asik, jadi makin sayang deh sama kamu sayangku. Muah. Jadi, Alicia pacaran sama Xavier. Tapi Xavier kan tunangannya Violet. Apa Xavier selingkuhin Violet? Gak bisa gue biarin. Gue harus ikutin mereka berdua ke mall. Nama gue Ref Alterio. Gue seorang mafia di negara ini. Gue terkenal berdarah dingin dan tanpa ampun. Orang-orang memanggil gue Lucifer. Kamu mau kemana, Ref? Biasalah, Mah. Mau ke markas. Mama tahu kan kalau aku ini seorang mafia. Nah, menjadi seorang mafia itu sangat berbahaya. Bisa-bisa nyawa kamu yang jadi taruhannya. Terus kenapa, Mah? Mending aku jadi mafia daripada mengelola perusahaan kita. Terlalu membosankan. Nah, kakekmu udah susah payah membangun perusahaan. Kenapa kamu gak mau nerusin? Mama tahu kan aku ini bodoh. Aku gak punya kemampuan manajemen. Mama bisa ngajarin kamu. Itu bukan alasan. Kamu adalah satu-satunya ahli waris Mama. Kalau gitu, Mama restui aku sama Clara. Dia lulusan bisnis, jadi bisa mengelola perusahaan kita. Mama punya firasat buruk soal Clara. Mama khawatir dia punya maksud tersembunyi. Ma, Clara nggak kayak gitu. Dia selalu jadi support sistem aku. Dia juga penurut. Harusnya dia membimbing kamu ke jalan yang benar. Bukan malah dukung kamu jadi mafia. Apa salahnya jadi mafia? Aku punya uang dan kuasa. Bahkan aku punya wilayah kekuasaan sendiri. Uang dan kekuasaan itu bukan segalanya, nak. Mama gak mau kamu terjerumus dunia gelap. Cukup, Ma. Aku udah dewasa. Dan aku berhak nentuin hidupku sendiri. Mama cuma pengen kamu hidup dengan tenang dan menikah dengan wanita pilihan Mama. Mama jodohin aku? Bukan dijodohin, tapi Mama udah nemuin wanita yang baik dan lembut. Gak licik seperti Clara. Stop jelekin Clara, Ma. Sampai mati pun, aku gak bakal mau sama cewek itu. Ref, dasar anak nakal itu. Sayang, wajah kamu kenapa? Kamu berantem sama mama kamu lagi? Iya, jujur aku capek debat terus sama Mama.
Kenapa sih mama gak pernah ngertiin aku? Sabar ya sayang, mama kamu mungkin khawatir sama keselamatan kamu. Kamu benar. Padahal kamu sebaik dan sepeduli ini sama aku. Tapi mamaku gak ngerti. Ah, gimana kalau aku buktiin sama mama kamu kalau aku pantas jadi menantunya? Gimana caranya sayang? Perusahaan kamu baru dapat proyek dengan kontrak besar kan? Izinin aku buat handle proyek itu. Kamu benar. Dengan gitu, mamaku bisa percaya sama kemampuan kamu. Tapi kalau aku boleh tahu, kenapa kamu nggak mau nerusin perusahaan keluarga kamu? Itu karena aku bodoh, gak paham soal bisnis. Tapi soal adu kekuatan, gak ada yang bisa nandingin aku di sini. Kan kamu bisa belajar tentang bisnis. Itu pasti ngebosenin banget. Orang bodoh mana yang setiap hari menghabiskan waktunya untuk belajar? Guys, aku mau tanya sama kalian. Menurut kalian, salah nggak sih kalau misalnya aku mencintai karakterku sendiri? Kadang aku tuh udah males ngonten, cuman di saat aku lagi dandan cowok gini, kayak yang seneng aja gitu ngeliat diri sendiri jadi cowok. Ini tuh aku dandan cowok karena aku suka melihatnya, ibaratnya aku cuci mata sendiri ya. Bukan berarti aku suka dandan cowok tuh karena aku menyimpang, enggak. Aku suka dandan cowok tuh karena aku menyukai diriku sendiri saat aku dandan cowok. Inikah yang dinamakan baper dengan diri sendiri? Kadang banyak yang nanya, kakak baper nggak sih sama diri sendiri? Jujur baper guys. Aku juga karena karakter Rev ini tuh kalau buat aku, ya ini tipe cowok yang aku suka kayak gini wajahnya. Gimana ya jelasinnya, susah ya, selera orang tuh beda-beda. Mungkin emang ada beberapa orang yang gak suka dengan tipe wajahnya Rev. Tapi kalau aku pribadi selera wajah tipe aku, tipe cowok yang aku suka wajahnya seperti ini, seperti Rev. Salah nggak sih guys? Menyimpang nggak sih kalau aku baper sama diri sendiri itu? Atau wajar menurut kalian? Aku tuh ngerasa karakter Rev ini kayak udah berdiri sendiri gitu, kayak udah ini tuh kayak orang lain gitu, kayak bukan aku. Ya gitulah. Normal nggak sih aku? Coba tulis di kolom komentar ya, menurut kalian aku normal nggak? Aku normal nggak kalau aku baper dan mencintai diriku sendiri? Thank you. Kalian tahu nggak, ini aku dapat paket dari siapa? Dari Harlet guys. Kalian inget nggak waktu aku bikin video spill skincare yang aku pakai? Itu aku jujur emang aku pakai Harlet. Aku ini seorang pejuang skincare ya. Bisa dibilang sih aku seorang petualang skincare. Aku selalu mencoba skincare 1, skincare 2, itu jarang ada yang cocok. Dan saat aku nyobain Harlet, aku baru pakai 3 hari. Jangankan 3 hari, 2 hari, aku langsung jatuh cinta. Itulah kenapa aku selebay itu aku ngeposting ke kalian. Dan kenapa aku bener-bener semangat banget, karena aku udah menemukan skincare yang bertahun-tahun aku cari dan cocok dengan wajahku yang kulit badak ini. Kulit badak, sensitif, beruntusan. Karena aku keseringan pakai makeup buat konten. Dan aku bersyukur aku di notice sama Harlet dan disupport, dikirimin beberapa paket dari Harlet. Kita buka yuk. Kalian lihat guys, aku dikirimin sebanyak ini loh sama Harlet. Apa nggak rugi ya mereka kirimin aku sebanyak ini gitu? Ini mah aku bisa glowing sampai tahun depan ini guys. Sekali lagi terima kasih buat admin Harlet, buat owner Harlet, Kak Valen. Semoga kalian semakin disayang sama Carmen. Soalnya aku sering lihat video kalian FYP, sering lihat komentar kalian di video Carmen. Semoga kalian dinotis sama Carmen ya. Semoga makin disayang sama Carmen dan semoga Harlet bisa jadi lebih sukses. Dan kemarin aku baru tahu kalau Harlet masuk 30 besar skincare terbaik ya. Selamat ya, tapi emang jujur emang sebagus itu. Aku udah berkali-kali pakai skincare, rata-rata tuh nggak ngefek, bukan jelek tapi nggak ngefek di kulit aku. Cuma Harlet yang ngefek di kulit aku. Thank you, makasih kakak.